Jadi Amasa Samawa sama Datu Jereweh ini berasal dari Pulau Sumbawa. Bahwa Amasa Samawa ini beserta saudaranya Datu Jereweh dan Jalaluddin diutus atau ditugaskan oleh seorang syekh untuk mengusir penjajah. Waktu itu adalah Arya Banjargetas dan yang berkoalisi dengan Bali. Kawin dengan Putri Selaparang, Putri Dewa Mas Pakel Selaparang. Desa ini sebagai apa yang kita sebut dengan kantor desa Anggaraksa sekarang ini. Dengan kronologi yang diapit di dalam air itu namanya apit ai. Ya, sehingga desa ini pada masanya itu adalah desa Apitai. Begitu banyak rentetan sejarah yang kita temui, namun tidak terdapat di tulisan-tulisan atau buku-buku referensi sejarah yang ada di Indonesia maupun di Lombok. Oleh sebab itu, penelusuran sejarah atau situs cagar budaya melalui tim ahli cagar budaya penting untuk menginventarisasi dan membuat literasi kajiannya. Salah satu yang menurut kami penting adalah Kompleks Makam Anggaraksa, yaitu di Desa Anggaraksa, Kecamatan Pringgabaya. Jadi saat ini kita sedang berada di Kompleks Makam Anggaraksa yang terletak di Dusun Sanggar Sukun, Desa Anggaraksa, Kecamatan Pringgabaya. Posisi makam ini berada di atas bukit dengan ketinggian sekitar 53,32 mdpl. Jadi di sebelah timur kita langsung bisa melihat Sumbawa, di sebelah barat langsung view Rinjani. Dimakamkan di sini yang pertama ada makam Amasa Samawa di sini, sama yang ini makamnya Datu Jereweh. Jadi Amasa Samawa sama Datu Jereweh ini berasal dari Pulau Sumbawa, ya. Jadi ini makamnya Datu Jereweh dengan tipologi batu nisannya masih menggunakan tipologi batu nisan alam. Datu Jereweh ini adalah saudaranya Amasa Samawa yang kemudian meninggal pada saat perang membantu Kerajaan Selaparang atau Kerajaan Selaparang mengusir penjajah waktu itu Bali dan Arya Banjargetas. Mereka ini meninggal pada tahun 1725. Amasa Samawa bernama lengkap Amasa Samawa Dewa Mas Madin, putra kedua dari Dewa Mas Bantan. Amasa Samawa lahir pada tanggal 20 Maret 1688. Ia berkuasa sebagai Sultan Sumbawa sekitar 3 tahun, berkisar di antara 1702 sampai 1725. Ini diberitakan di dalam buku sejarah Goa Daeng Patunru 1972. Di halaman 162 dan beberapa sumber lainnya. Amasa Samawa dan Datu Jereweh di Lombok. Mereka beserta Jalaluddin Datu Taliwang mendapat perintah dari seorang syekh untuk berjihad membantu kerajaan Selaparang mengusir penjajah. Amasa Samawa dan Datu Jereweh gugur dan dimakamkan di Apitai, Lombok Timur. Saat ini menjadi Desa Anggaraksa, Kecamatan Pringgabaya. Kenapa sih Amasa Samawa dan Datu Jereweh dimakamkan di tempat ini? Jadi dari berbagai referensi sudah menjelaskan, termasuk salah satunya adalah di Ensiklopedia Kebudayaan Sumbawa. Situ dijelaskan bahwa Amasa Samawa ini beserta saudaranya Datu Jereweh dan Jalaluddin diutus atau ditugaskan oleh seorang syekh waktu itu untuk membantu Kerajaan Selaparang untuk mengusir penjajah di situ. Nah, kemudian berangkatlah mereka bertiga ini bersama pasukannya menuju Lombok. Nah, ketika sampai di Lombok mereka melakukan pertempuran
di kawasan yang diperkirakan di kawasan Pantai Telindung dan wilayah Mudung waktu itu, sehingga di dalam pertempuran itu kemudian mereka meninggal. Di dalam catatan beberapa referensi bahwa mereka ini meninggal di tahun 1725. Kemudian dimakamkan di Apitai Lombok itu, di Apitai Lombok, sehingga dulu memang Anggaraksa ini adalah wilayah dari desa Apitai, dan setelah kita cross check di berbagai wilayah Apitai yang dulunya memang termasuk desa Apitai, tidak ada yang mengklaim bahwa di situ ada makam Amasa Samawa dan Datu Jereweh, kecuali di tempat ini yang kemudian kita sebut dengan kompleks makam Anggaraksa. Jadi sekali lagi kami sampaikan bahwa kenapa dia sampai dimakamkan di Lombok, karena waktu itu di tahun 1722 dia diutus untuk melakukan pertempuran ke Lombok guna membantu kerajaan Salaparang mengusir penjajah, yaitu waktu itu adalah Arya Banjarketas dan yang berkoalisi dengan Bali. Nah, di pertempuran itu kemudian mereka meninggal dunia dan dimakamkan di Apitai Lombok itu di depan. Anggaraksa ini adalah putranya yang hasil perkawinannya di Sumbawa oleh si Pemban Mas Silang Mudung. Jadi sedikit kami luruskan bahwa Pemban Mas Silang Mudung ini orang tuanya Dewa Mas Komala Sempopo atau Komala Purwadadi. Ini adalah ayahnya. Nah, kemudian Komala Jagat, putra dari putra mahkota Pejanggi, kawin dengan putri Selaparang, putri Dewa Mas Pakel Selaparang. Itu kurang lebih oleh Prabu Penganten tidak diinginkan anaknya ikut, putra mahkotanya ikut dalam pertempuran oleh Hanak Agung dulu, sehingga beliau setelah berjangkep atau setelah kawin diungsikan ke Sumbawa Taliwang, desa namanya itu desa Taliwang, sekarang itu Jereweh. Itu tempatnya di Jelenga, nama desanya itu Desa Jelenga namanya, itu Kecamatan Jereweh sekarang. Nah, jadi Pemban Mas Silang Mudung ini karena dia adalah seorang pemimpin kita di sini, ini adalah wilayah pedukuhannya. Nah, jadi dia sempat desa kami, dusun kami ini menjadi dusun Mudung yang pertama. Pemban Mas Silang Mudung memiliki hubungan yang erat dengan kerajaan Selaparang. Hal ini terdapat penggunaan kata Pemban dalam namanya. Penggunaan gelar Pemban, lalu Lukman di dalam buku Pulau Lombok dalam sejarah menjelaskan bahwa di antara banyaknya kerajaan di Pulau Lombok yang lebih dikenal adalah kerajaan Selaparang dan kerajaan Pejanggi. Oleh karenanya, raja kedua kerajaan itu mendapat gelar Pemban. Sedangkan untuk kerajaan-kerajaan kecil seperti Langko, Sokong, Bayan, Tempit, Pujut cukup dengan gelar kedatuan seperti Datu Langko, Datu Sokong, dan Datu Pujut dan lain-lain sebagainya. Pada masa perkembangan kerajaan Selaparang dikenal nama Pemban Selaparang yang merupakan sebutan untuk nama raja di kerajaan Selaparang. Kemudian di kerajaan Pejanggi dikenal Pemban Mas Komala Kusuma selaku raja Pejanggi, dan keturunan-keturunannya juga menggunakan nama Pemban di awal namanya. Misalnya Pemban Mas Meraja Kusuma dan Pemban Penganten Purwodadi. Perjalanan Pemban Mas Silang Mudung. Pemban Mas Silang Mudung adalah putra dari Pemban Mas Penganten Purwodadi. Ia lahir dan besar di Sumbawa, Jelenge atau Jereweh.
dan diperintah pulang ke Lombok untuk menjaga dan menempati pesisir timur Lombok. Diperkirakan tinggal di Mudung, Desa Anggaraksa saat ini. Kemudian pada tahun 2010 desa kami mekar dari Kerumut. Maka desa kami ini oleh tokoh masyarakat, tokoh agama dan pemuda tidak tahu untuk memberikan nama desa kami atau kantor desa ini sebagai apa yang kita sebut dengan kantor desa Anggaraksa sekarang ini. Jadi maka secara kronologinya sayalah dipanggil karena kebetulan saya ngajar di SD. Nah, maka saya dipanggil ke SD untuk dengan alasan diadakan rapat di kantor desa. Ternyata sayalah yang memberi nama dusun kita ini, dusun Mudung. Mana saya kasih pilihan 2. Saya bilang sama kades yang terpilih gitu. Komplek Makam Anggaraksa merupakan komplek makam kuno yang berisi 8 makam bertipologi makam kuno. Terdapat 3 tipe nisan yang ditemukan pada komplek makam Anggaraksa, yaitu tipe Bugis Makassar berjumlah 5 makam, tipe Demak Troloyo berjumlah 1 makam, dan tipe Batu Alam berjumlah 2 makam. Berdasarkan penelusuran sederhana mengenai kata Anggaraksa, makam kuno pada komplek makam Anggaraksa diduga merupakan makam orang penting pada masanya. Berdasarkan data sejarah, disimpulkan bahwa 2 makam itu berasal dari periode abad ke-18 dan 6 makam berasal dari periode abad ke-19. Makam periode abad ke-18 adalah makam Amasa Samawa dan makam Datu Jereweh yang diperkirakan hidup pada sekitar tahun 1702. Seperti di desa tetangga seperti Korleko, Selaparang, Aimel, desa Rarang, dari Sumbawa, dan di daerah-daerah bahkan dari luar Lombok juga ada dari Madura, Jawa Timur, Kalimantan, bahkan Sulawesi. Jadi dari tradisi Belangon ini memang tidak hanya dikunjungi oleh masyarakat sekitar, tapi dari luar. Nah, ini berarti dari kunjungan-kunjungan tersebut yang memperkuat bahwa makam Anggaraksa ini memang layak untuk ditetapkan. Kemudian Pantai Telindung dikutip dari kisah Raden Pemban Emas Ilang Mudung. Pada saat itu terjadi penyerangan di kerajaan untuk menangkap Pemban Emas Ilang Mudung. Ketika pasukan musuh berhasil menangkap Pemban Emas Ilang Mudung, perencanaan pembunuhan dilakukan di sekitar lokasi pantai. Raden ditempatkan di atas batu besar dan semua bagian badannya tertutup batu. Namun karena ada pasukan Raden yang datang ke tempat lokasi untuk cek dan melindungi atau berlindung atau terlindung, sehingga dari sinilah asal nama Pantai Telindung. Nama Anggaraksa tidak hanya ditemukan di Lombok, namun nama Anggaraksa juga banyak ditemukan pada kehidupan masyarakat Jawa. Salah satunya pada sekitar abad ke-16 Masehi, terdapat seorang pangeran yang merupakan salah seorang murid Syekh Siti Jenar, disebut sebagai Pangeran Anggaraksa. Pangeran tersebut bernama Hasan Ali, anak pertama dari Resi Bungsu, cucu dari Cakraningrat, yang merupakan seorang raja kerajaan Galuh pada masa itu.
Pada awalnya kronologinya desa ini disebut Desa Apit Ai dulu. Ya karena raja Pemban Mas Silang Mudung ini itu kesalahpahaman keluarga di Sumbawa Taliwang. Dengan kronologi yang diapit di dalam air itu namanya Apit Ai. Ya, sehingga desa ini pada masanya itu adalah Desa Apit Ai. Ini Kuku Peru dan ini pantai telindungnya, muara telindung ini. Dicarikan batu yang besar karena kebetulan di istilahnya begitu surut air, mada istilahnya, mada batu-batu noh pelik-pelik lahara. Nah, ia kedua ngapit ngapit layonna di raja, ngapitna bawah atas, makanya dari pantai selatan sampai ke pantai timurnya Kuarleko ini adalah wilayah kekuasaan Pejanggi. Gitu. Makanya ini sisa-sisanya yang keluar dari perlindungan Gua Anggaraksa, orang-orang Kuarleko ini adalah sisa bala tentara atau prajurit yang ikut mendampingi raja dari Sumbawa Taliwang itu. Selain makam Anggaraksa, di Desa Anggaraksa, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, juga ditemukan temuan-temuan lainnya yang diduga merupakan objek cagar budaya. Yang pertama, Goa Anggaraksa, Kelewang, diduga milik Pemban Mas Ilang Mundung. Keris Engkong Pitu, diduga milik Pemban Emas Ilang Mudung. Tampius, diduga milik Pemban Emas Ilang Mudung. Badik dan sabuk berisi 3 lembaran lontar, diduga milik Patih Genep. Di tanah Lombok yang penuh cerita, Desa Anggaraksa menyimpan makna, jejak leluhur dalam sejarah. Jangan biarkan hilang dan punah. Dari naskah lama hingga kini, catatan sejarah terpatri. Warisan leluhur harus dijaga agar jati diri tetap menyala. Sejarah Jemeru lalu, berjaya literasi kita angkat, aganisarakan sama tumbuhan. Begitu banyak cagar budaya di Anggaraksa, penuh makna, menjadi edukasi untuk generasi agar tak hilang di telan hari. Hingga dunia, sejarah kita tetap